Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji kita, yakni ngaji kitab Bidayatul Hidayah, yang insyaallah ini adalah episode yang ke 10. Mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa junudihi wa ansarihi jami'il ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was sholihin wal khulafai rasyidin wal ulama'il amilin jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhussu khususan la hadrati masyayikhina masyayikhil kiram wa asatidina asatidil kiram jami'il musannifin wal muallifin khususan khassa ila hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali jami'i talamidina syai'u lillahi ta'ala lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, 'allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Adabut tayammumi utawi iki iku bab mertelaaken tata kramane tayamun. Fa in ajasta mongko lamun apes sapa sira an isti'malil ma'i saking gunakaken banyu li faktihi krana kasepen mak ba'da talabi ing dalem sawuse nuprih au li udhrin utawa krana udhur mimaradhin nyatani saking lara au limani in utawa krana anane perkara kang nyegah minal wusuli saking tumekane wong ilaihi maring mak min sabuin nyatane saking sato galak au habasin utawa kunjara au kana utawa ana palma perkara au palma banyu al hadiru kang tumeka apa mak iku tahtaju butuh sapa sira ilaihi maring mak li atsyika krana arae ngelak sira au li atsyi rafiqika utawa krana ngelake kanca sira au kana utawa ana apa mak iku milkan den miliki li ghairika keduwene liyane sira walam yabi lan ora adol sapa ghair illa bi aktsara angin kelawan rega kang luwih akeh utawa illa bi aktsara angin kelawan luwih akeh min samanil misli saking rega misil harga standar au kana utawa ana bika kelawan sira apa jarohatun tatu au maradun utawa lara takhafu kang khawatir sapa sira minhu saking marad ala nafsika ing atase awak sira fasbir mongko sabara sapa sira hatta yadkhula saengga manjing apa waktul faridhati wektune salat fardhu sumaksid mongko nuli nejo sapa sira saidan ing lebu thayyiban kang suci alaihi kang iku tetep ing atase saidan thayyibah turabun utai lebu khalisun kang murni apa turab tahirun tur kang suci apa turab layinun tur kang alus apa turab fadrib mongko mukulna sapa sira alaihi ing atase lebu bikafaika kelawan delamaan telapak tangan ya bikafaika kelawan delamaan loro sira epek-epek maksudnya bikafaika kelawan epek-epek loro sira dhoman halih wong kang ngumpulaken baina asabi ika ing dalem antarane pira-pira driji sira. Sebab ini fasal ini menerangkan tentang adab ya, adab atau etika sopan santun ketika bertayamum.
Fa'in ajasta, seandainya kita ini kesulitan, tidak mampu untuk mencari air, tidak mampu menggunakan air. Mengapa nggak bisa menggunakan air? Karena mungkin memang sulit untuk dicari. Musim ketiga di tempat yang mungkin pegunungan, di lereng-lereng pegunungan yang itu tidak ada air yang mengalir, misalkan kesulitan, atau mungkin di tempat-tempat yang lain yang itu tidak ada airnya atau sulit ditemukan air. Maka kalau seperti itu bagaimana? Atau mungkin tidak demikian, liudrin, ada udzur. Ada alasan-alasan khusus, ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan kita tidak bisa menggunakan air. Contoh misalnya apa? Kita sakit. Orang sakit itu sebenarnya airnya ada, tapi karena tubuhnya sedang sakit, tidak enak badan, khawatir kalau misalkan dia menggunakan air, dampaknya itu bisa buruk, akibatnya bisa buruk terhadap kesehatannya, misalkan seperti itu. Atau juga misalkan ada air tetapi kita sangat membutuhkan itu untuk minum. Ada air tetapi teman kita misalkan sangat membutuhkan untuk minum. Atau mungkin kita bisa menemukan air tetapi air itu dimiliki oleh orang selain kita. Dan orang tersebut tidak akan menjual, nggak mau untuk menjual, kecuali ketika harganya itu melebihi standar. Jadi kalau misalkan harganya biasanya itu ya cuma 1 liternya misalkan itu 5.000, dia inginnya tidak 5.000 tetapi 20.000 atau 25.000. Misalkan seperti itu. Jadi di atas harga standar, harga misilnya. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan di saat seperti itu? Sementara kita membutuhkannya untuk bersuci dari hadas kecil misalkan. Apa yang harus kita lakukan? Fasbir hatta yadkhula waktul fardhu. Bersabarlah, ditunggu, dinteni sampai masuk waktu sholat fardu. Nah, kalau sudah waktu sholat fardu itu datang bagaimana? Kita cari Tsummaksid su'idan thayyiban alaihi turabun khalisun tahirun. Ya, kita cari bumi atau mungkin ya tanah yang di atasnya itu ada debunya yang lembut, yang suci. Sucinya bagaimana? Mungkin ya kita tidak melihat di situ. Enggak ada kotorane, ndak keteron najisi secara ainiyahnya itu tidak tampak. Atau toh kalau misalkan ini kita tidak melihat asar sebelumnya, misalkan di situ ada kucing yang kencing di situ, atau mungkin ada hewan apa yang pipis di situ, kita nggak tahu, atau ada anjing yang barusan lewat di situ, kita juga tidak melihatnya. Ya kita sangka wah itu suci, ya kita lihat memang nggak ada secara ainiyahnya, nggak ada najisnya, ya kita anggap itu adalah suci karena bumi Allah itu semuanya suci. Fadrib alaihi bikafaika. Kalau sudah ketemu tempat yang seperti itu, ketemu misalkan di situ ketemu debu yang memang di situ suci, maka fadrib alaihi bikafaika dhaman baina asabiika. Pukulkan tangan Anda ke sana, ditepok nih, urat gopok nih terus ditutuk begitu ya, ndak gitu ya. Jadi di palak ke debu itu, ditempelkan kepada debu itu sambil kedua telapak tangan kita itu sambil doman, ditempuk nih antara driji yang satu dengan yang lainnya. Kemudian apa yang kita terapkan setelah itu? Wan wilania tosopo siro istibahata fardis sholati ing amrih wenangi nglakoni fardhune sholat. Wamsalan masuk sopo siro bima kelawan karone kafaik utawa yadaik wajhaka ing wajah siro kullahu yos kabehane wajhak marotan kelawan ambalan wahidatan kang siji. Wala tatakallaf lan ojo merdi-merdi sopo siro iso lal ghabari ing nekaaken bledug ila mana bitisyari tumeka maring nggon cukule rambut. Khofa kang arang opo syar au kasifa utawa ketel opo syar. Kalau sudah semikian, mari dikepuk nih ke tanah itu, atau mungkin ke debu, mungkin naik ke tembok atau mungkin apa di situ. Kemudian silahkan berniat untuk tayamum. Nawaitu tayamum listibahatis shalah. Niat supaya kita itu dibolehkan untuk melakukan sholat fardu, ya, untuk menunaikan sholat. Niat setelah itu,
Kemudian telapak tangannya itu tadi diusapkan, ya, diusapkan ke muka, ke wajah kita. Ini nggak perlu sampai ke mana biti sya'arnya, ke sampai batas-batas yang sebagaimana di wudhu itu. Kalau nanti sampai di rambut, ya rambutnya sampai reket kabeh apa mana nanya kenemenen gitu ya, ya kenemenen jupo gitu. Nah, itu tidak dianjurkan yang demikian itu. Wajhaka kullahu marrotan wahidah, cukup sekali aja. Nah, wala tatakallaf isolal khabari ila manabiti sya'ar, tidak perlu kita mengharuskan untuk menyampaikan debu itu untuk sampai pada yang namanya batas rambut kita yang mulai tumbuh, baik itu yang arang maupun yang ketel, itu ndak. Sumangza mongko nuli nyopo to sapa sira khotamaka ing ali-ali sira. Wadrib lan mukula sapa sira dzarbatan nglawan pukulan sabi saniyatan kang kaping pindho apa dzarbah. Mufarrijan kalih wong kang misah utawa benggangaken baina asobi ing dalam antarane piro-piro diriji sira. Nah, kalau yang tadi yang pertama, begitu kita meletakkan tangan kita, gepuk nih tangan kita ke tanah atau mungkin ke debu, itu yang pertama kali adalah bahwa antara jari-jari tangan itu ngini, tempuk semuanya. Tapi untuk yang kedua itu tidak seperti itu, justru dibenggangkan. Ali-alinya dicepot, kalau misalkan punya ali-ali, pakai ali-ali khotam gitu ya, itu dilepas, kemudian tangan nih ketika digepukkan itu dibenggang begini, plok gitu ya, jadi dibenggangkan. Wadrib darbatan tsaniyatan mufarrijan baina asobi, dibenggang nih. Wamsah lan masul sapa sira bimima kelawan karone kafaik ya taika ing tangan loro sira ma'al mirfaqaika sartane sikut loro sira. Failam tastawi mongko lamun ora meratani sapa sira abahuma ing tangan loro, fadrib mongko mukula sapa sira darbatan kelawan pukulan ukhra kang meneh ila antastawi ya tumuka maring yen to meratani sapa sira abahuma ing tangan loro sira. Jadi untuk yang kedua kalinya itu, pukulan yang kedua kalinya itu kita usapkan di lengan kita sebagaimana anggota wudhu itu sampai ke mirfaqain, sampai ke sikut, dua siku itu diratakan. Kalau seandainya satu pukulan itu ternyata tidak rata, ya tidak cukup rata, maka kita pukulkan untuk yang ketiga kalinya supaya tangan itu, lengan itu betul-betul rata dengan itu tadi, dengan yang namanya pukulan, dengan namanya debu itu tadi. Sumamsah, setelah itu sumamsah mongko nuli maswa sapa sira ihda kafaika ing salah sijine epek-epek loro sira bil ukhra kelawan meneh, kelawan epek-epek sing meneh maksudnya. Wamsalan maswa sapa sira ngusapo, wamsalan ngusapo sapa sira maing perkara baina asobi kang tetep ing dalam antarane pira-pira driji sira bitakhlili kelawan nyela-nyelani. Wasollilan salat, wasolilan sholat sapa sira bi kelawan tayamum fardhon ing sholat fardhu wahidan kang siji apa fardhon. Wa malan ing sholat syi'ta kang karep sapa sira minan nawafil nyatane minan nawafil saking biro-biro sholat sunnah. Fa in arata mongko lamun ngarepaken sapa sira fardhon ing sholat fardhu sanian kang kaping pindho apa fardhon fastanif mongko ngawitono sapa sira lahu maring sholat fardu tayamuman ing tayamum akhara kang meneh apa tayamum. Nah, setelah kita selesai membasuh lengan kita, mengusap lengan kita dengan debu wis rata, maka yang kita lakukan adalah mengusap, bukan membasuh itu yo gawe banyu, mengalirkan air ya, ngusap. Setelah itu yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan itu adalah mengusap telapak tangan kita dengan telapak yang lainnya, satu telapak dengan telapak tangan yang lainnya, dan itu antara masing-masing jari ini dibenggangno di di selang-selani.
Nah, baru setelah selesai tayamum kita bisa melakukan sholat. Nah, kalau misalkan sholatnya itu adalah sholat fardu, maka tayamum itu hanya berlaku sekali. Ya, sholat fardu tayamumnya hanya berlaku sekali. Jadi kalau pas kita mau sholat isya, misalkan kita sholat isya tayamum, ya, atau misalkan sholat maghrib aja lah yang enak. Sholat maghrib kita tayamum, kemudian sholat maghrib, setelah sholat maghrib kemudian ada lagi sholat nawafilnya kita lakukan, sholat nawafilnya. Nah, nanti meskipun belum batal itu dalam tanda kutip ya sesuatu yang membatalkan wudhu, sebagaimana kentot atau mungkin bersentuhan kulit dengan ajnabiyah mungkin, ya. Sebelum kita batal seperti itu, maka meskipun kita tidak batal, kalau kita mau masuk pada sholat fardu yang lain, kita mesti mengawali sholat fardu itu dengan menggunakan tayamum yang berbeda. Ini tayamum meneh. Tapi kalau untuk yang lainnya, kalau misalkan itu sholat sunnah, nah itu tidak perlu dengan menggunakan tayamum yang berbeda. Cukup tayamum sekali, itu tidak ada masalah. Tapi khusus untuk sholat fardu, maka kita menggunakan tayamum yang lain. Itu penting untuk kita pahami. Mudah-mudahan ini menjadi satu ilmu pengetahuan bagi kita yang nanti bisa bermanfaat, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan di dalam menjalankan syariat-syariatnya Allah, semakin hari dan semakin hari kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan semakin kemantapan, sehingga kita semakin bisa lebih baik daripada yang hari-hari kemarin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.